Nabi Muhammad SAW kalau dia mengamalkan suatu amalan itu beliau asbatahu, yani beliau SAW itu terus-terusan ajeg. Oh boyo ini cara Jawane ajeg. Continue. Jelas ya kawan? Maka Nabi saking kontinunya Nabi SAW, kalau terluput itu nanti diqadha oleh beliau. Saking kontinunya Nabi. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ketika ditanya bagaimana Rasul dalam beramal, ya, Rasul SAW itu kana amaluhu dimatan. Amal Nabi Muhammad itu kontinu, ini rutin dilakukan. Wa ayyukum yastati'u ma kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yastati'u. Dan siapa saja antara kalian, kata Aisyah, pasti mampu melakukan yang beliau lakukan. Karena Nabi itu dalam beramal para jamaah tidak memberatkan. Bahkan Nabi tidur, Nabi sholat. Bahkan kata Aisyah, Nabi nggak pernah loh baca Quran semalam suntuk sampai selesai kecuali hanya di Ramadan. Tidak pernah Nabi sholat dari mulai baca Isya sampai adzan subuh kecuali hanya di Ramadan. Jadi Nabi SAW beramal mungkin sedikit. Makanya ada 3 orang yang datang ke rumah Nabi kan, bertanya bagaimana ibadahnya Nabi. Lalu Aisyah menjelaskan, salah seorang istri Nabi menjelaskan, ya Nabi itu kalau tidur, kalau sholat malam ya beliau juga tidur. Kalau puasa pun ya beliau kadang ya tidak puasa. Jadi tidak puasa tiap hari, tidak. Lalu 3 orang nih, ya ini karena untuk kedua, ini seolah-olah meremehkan, ya ini seolah-olah menganggap lu kok sedikit ya Rasul ya. Kita aja mah puasanya aja nggak tiap hari, sholat malamnya juga kadang ya nggak sampai sholat semalam suntuk, kadang ya tidur. Ini kok sedikit ya. Tapi akhirnya mereka berpikiran, ya walaupun sedikit itu kan Nabi, ya di dosa sudah diampuni oleh Allah, sudah dijamin masuk surga. Walaupun amalan sedikit itu Nabi. Kalau kita, siapa kita ini? Orang masaha atuh. Sehingga yang satu, kalau gitu saya akan sholat malam tiap malam, tidak pernah tidur. Yang satu, kalau gitu saya akan puasa, tidak akan pernah berbuka. Yang satu, kalau gitu saya tidak akan kawin, saya akan bersemangat ibadah. Terdengar oleh Nabi, salah, disalahkan semuanya oleh Nabi SAW. Jelas ya Pak? Maka ibadah itu yang paling penting sesuai sunnah, bukan masalah banyaknya. Bukan masalah banyak. Maka al-ijtihadu fi sunnah khairun, al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihadi bil bidah. Hemat tapi sesuai petunjuk lebih baik daripada banyak tapi tidak sesuai petunjuk. Maka para ikhwan, ibadah itu bukan masalah capeknya. Jadi antum nggak boleh cari-cari capek dalam ibadah. Misalnya, jarak orang ke masjid itu setiap langkahnya dicatat pahala, ikhwan. Semakin banyak langkah berarti semakin banyak pahala. Satu langkah digugurkan dosa, satu langkah dicatat pahala, satu langkah lagi diangkat derajat oleh Allah. Jadi kalau 100 langkah berarti 100 derajat, 100 pengguguran dosa, 100 hasanah. Jelas ya, makanya di zaman Nabi ada sahabat yang dia jalan kaki jauh ke masjid, lalu sahabat-sahabatnya nyuruh untuk beli onta, kendaraan, supaya naik kendaraan, supaya kasihan dan capek jalan. Lalu dia tidak mau, dan dibenarkan oleh Nabi SAW. Yani setiap muslim tergantung langkahnya ke masjid. Baik. Lalu antum yang jaraknya ke masjid cuma 5 meter berarti cuma mungkin 30 langkah saja. Ingin 100 langkah dengan cara antum muter dulu ke gang 7. Coba muter dulu ke gang 7. Ini tidak perlu dilakukan. Nasib antum sudah 30 langkah, nasibnya antum sudah. Makanya di zaman Nabi, kata Jabir, kami mau menjual rumah-rumah kami supaya dekat dengan masjid. Nabi larang. Padahal ada Nabi SAW. Nabi melarang kami untuk menjual rumah lalu memberi tanah dekat dengan masjid supaya dekat. Nabi larang sudah, karena semakin jauh langkah semakin baik. Tapi yang sudah dekat dengan masjid gak boleh muter-muter dulu supaya langkahnya banyak. Itu sudah nasibnya antum sekian sudah. Malah jangan yang merasa dekat dengan masjid, justru kadang-kadang saking dekatnya ke masjid malah sering masbuk akhirnya. Iya. Maka kadang-kadang subhanallah yang jauh-jauh dari masjid, masya Allah sudah berjalan dia. Makanya Sa'id al-Muslim mengatakan, ma sami'tul azan mundu 30 sana min kharijil masjid. Saya tidak pernah dengar azan sejak 30 tahun. Selama 30 tahun saya tidak pernah dengar azan dari luar masjid. Apa maksudnya? Sa'id al-Musayyib enggak pernah dengar azan dari luar masjid selama 30 tahun. Jadi maksudnya lamun azan teh tos di masjid aja. Jadi azan teh tos di masjid. Masalah itu mundur selitina sana, aku tidak pernah sholat selama 30 tahun. Aku nggak pernah sholat selama 30 tahun di belakang punggungnya orang. Ini maksudnya di sop depan terus 30 tahun. Nah kursi gak gitu, anu deket jeung masjid teh gitu. Ini mah enggak, yang dekat masjid malah masbuk kayak nu jauh-jauh malah masya Allah. Tenang. Ya.